Oke, jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang pembuatan model. Pembuatan model ini sangat penting ya buat peneliti-peneliti di ilmu sosial yang menggunakan pendekatan atau strategi riset kuantitatif. Nah, saya akan share screen. Oke, nah jadi saya beri judul materi ini tentang pembuatan model atau kuantifikasi konsep abstrak. Jadi goals atau tujuan dari materi pada kali ini adalah bagaimana caranya rekan-rekan semua itu dapat merubah satu konsep yang itu datang dari ilmu sosial yang tentunya abstrak ya, tidak terstruktur atau tidak seempiris ilmu eksak, tapi kita harus membuat kuantifikasi dari konsep abstrak tersebut. Nah, ini tantangannya dan ini adalah goals dari materi saya di hari ini. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu model, lalu apa sih komponen pembentuk model, ada istilah namanya variabel, indikator itu definisinya apa, lalu cara membuat model itu seperti apa dari nol gitu ya, lalu contoh model yang baik, juga contoh model yang buruk, dan contoh model dalam penelitian skripsi, karena konteks di materi saya kali ini untuk mata kuliah metodologi penelitian sosial di S1 Hubungan Internasional. Nah, jadi sebelum kita memahami apa itu model, kita mundur beberapa langkah ke belakang. Ilmu pengetahuan itu diciptakan harus memiliki kegunaan untuk kehidupan. Itu prinsip dasarnya ya. Dan karena dia harus memiliki kebermanfaatan bagi kehidupan, maka ilmu pengetahuan itu harus memiliki sifat universal. Sifat universal ini artinya ilmu pengetahuan jika dia menemukan satu temuan, temuannya itu dapat membantu orang atau membantu organisasi, negara di ruang dan waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau orang dikasih tahu bahwa, oh kalau kita minum air kita akan sehat, minum airnya di Jerman, minum airnya di Indonesia, ya hasilnya akan lebih sehat kayak gitu. Jadi ada fungsi repetitif yang bisa kita ulangi, kita lakukan berulang-ulang supaya hidup kita itu lebih mudah. Nah, supaya ilmu pengetahuan itu dapat direpetisi atau diulang-ulang praktiknya, maka manusia itu harus dibuat memahami dengan semudah-mudahnya ilmu pengetahuan tersebut. Nah, supaya manusia bisa paham dengan mudah, maka ilmu pengetahuan itu harus memiliki aspek kesederhanaan istilahnya. Nah, model yang akan kita pelajari di hari ini itu mengajarkan kita untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan dari sebuah objek, sistem, konsep, atau apapun yang sifatnya abstrak. Karena kita ada di ilmu sosial. Kalau kita ada di ilmu eksak, kita bisa ngambil darah kita kita taruh lab, lalu kita periksa ada apa nih gitu. Lalu kita sebarkan insight kita. Kalau kita juga belajar biologi, kita tinggal ambil binatang, kodok gitu misalkan ya. Kodok itu kita masukkan ke laboratorium, kita bedah, lalu kita periksa organ dalamnya. Nah, itu semua karena objek riset di ilmu eksakta itu jelas kelihatan. Tapi dalam ilmu sosial, objek risetnya itu tidak sejelas di ilmu eksak. Saya nggak bilang objeknya itu tidak nyata, tapi abstrak. Nah, contoh gimana kita meneliti perdamaian, sedangkan kita tidak bisa benar-benar melihat apa itu bentuk perdamaian. Nah, jadi penting kita untuk bikin model supaya kita melakukan simplifikasi dari konsep yang abstrak itu. Itu kekuatan model di ilmu sosial. Nah, contohnya ya, di sini ada satu konsep abstrak, konsep namanya kebudayaan. Jadi kalau teman-teman dengar kata kebudayaan, sebelum teman-teman melihat slide ini, pasti saya sangat yakin kebudayaan itu terasosiasi dengan kesenian, batik, musik, dan sebagainya. Jadi kebudayaan itu seolah-olah terasosiasi harus barang yang berwujud. Padahal menurut Kunchoro-Ningrat, jadi Kunchoro-Ningrat melakukan simplifikasi dari konsep abstrak namanya kebudayaan. Kebudayaan itu dibagi menjadi 7 aspek. Ada sistem religi sampai sistem teknologi. Nah, ini contoh model lah, disimplifikasi konsep abstrak yang namanya kebudayaan ini jadilah sampai 7 unsur kebudayaan. Atau teman-teman pernah nanya nggak, sebenarnya hidup yang layak, hidup yang tercukupi, itu apa sih? Jadi masing-masing orang akan punya parameter sukses dan hidup yang bahagia menurut mereka. Nah, parameter ini karena berbeda-beda sulit untuk direpetisi, karena tidak ada standarnya. Oleh karena itu, Abraham Maslow itu bikin satu teori yang dia berusaha memodelkan konsep abstrak yang namanya hidup yang tercukupi, atau konsep abstrak dari kebutuhan.
Jadi apa sih kebutuhan? Pada saat apa sih kita merasa diri kita tuh sudah tercukupi kebutuhannya? Nah, menjawab pertanyaan itu kan susah. Oleh karena itu Abraham Maslow membuat 3 tingkatan. Jadi ada kebutuhan dasar, psikologis, pemenuhan diri. Yang masing-masing kebutuhan ini itu punya parameternya. Contoh, kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi itu, at least kita bisa tidur, bisa makan, bisa minum, punya tempat, punya pakaian kayak gitu ya. Kalau kebutuhan psikologis terpenuhi, maka di situ ciri-cirinya, oh kita tuh punya kerjaan, kita punya keluarga, kita punya sahabat, gitu. Dan sampai nanti bentuk paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi dengan melihat konsep ini, dengan melihat model ini, kita serasa dibuat simple dan dibuat mudah memahami apa itu kebutuhan. Nah, itu ya fungsi model ya. Contoh yang dari hubungan internasional ya. Jadi Profesor Yan Swetong itu punya argumen bahwa state capability atau kekuatan negara itu bisa diukur dari 4 aspek. M, E, C, kali P. Nah, jadi kita kembali ya ke tujuan awal ya. Kita harus melakukan simplifikasi terhadap apa itu state capability atau apa itu kemampuan negara. Jadi pada saat apa sih negara itu dikatakan mampu atau kuat? Itu kan konsep abstrak ya. Setiap ilmuwan pasti akan punya parameter yang berbeda-beda. Nah, Profesor Yan Swetong itu membuat konsep state capability itu adalah militer ditambah ekonomi ditambah culture. Lalu dikali politics. Jadi kalau negara punya kekuatan militernya 0, ekonominya 0, culture-nya 1. Tapi politiknya berarti kan 0, 0 tambah 1, 1 ya. Nah, politicsnya artinya kemampuan berdiplomasinya itu 100. Berarti kan 1 kali 100, 100. Jadi state capability tinggi. Dibandingkan negara yang punya kekuatan militer, punya kekuatan ekonomi, punya kebudayaan, tapi tidak bisa berpolitik. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, itu dia mencoba memsimplifikasi, melakukan penyederhanaan terhadap konsep kemampuan negara. Nah ini, apa sih komponen pembentuk model? Kalau kalian mau membentuk model itu, minimum harus ada apa aja sih? Jadi di sini saya bagi menjadi 3 layer. Ada layer orange, layer yang agak terang orange dan layer putih. Di sini saya tandai dengan X, X1 sampai X1.1 kayak gitu ya. Nah, jadi harus ada 3 layer ini. Nah, 3 layer ini apa sih sebenarnya? Ini menggambarkan satu komponen yang harus ada dalam setiap model. Jadi bentuk nyatanya seperti ini ya. Jadi yang di bawahnya X, X1, X2, X3 itu adalah variabel. Lalu X1, X1, X2 dan seterusnya adalah indikator. Nah, ini contohnya ya. Jadi Human Development Index adalah konsep abstrak ya. Jadi perkembangan manusia atau pembangunan manusia itu konsep seperti apa sih? Gimana sih cara mengukurnya? Apa sih ciri-ciri negara itu membangun manusianya? Nah, dia dicirikan dengan adanya variabel. Oh, negara yang membangun manusianya adalah negara yang manusianya hidup lama dan sehat. Lalu punya pengetahuan dan punya standar hidup yang tinggi. Dan ini diindikasikan, jadi masing-masing variabel itu punya ciri-ciri khusus lagi. Jadi long and healthy life itu diciri-cirikan dengan rata-rata umur populasi manusia di sana. Jadi kalau umurnya itu rata-rata umurnya semakin tinggi, berarti semakin long and healthy hidupnya kayak gitu dan seterusnya. Jadi minimal harus ada variabel dan indikatornya. Nah, terus kita ngomongin variabel nih. Variabel apa sih? Jadi kalau kita lihat ya di sini penjelasannya, karena fungsi model adalah untuk melakukan penyederhanaan dari satu objek, konsep, atau sistem, model itu butuh alat bantu untuk menyederhanakan hal itu. Nah, alat bantu pertamanya itu namanya variabel. Nah, jadi variabel itu berasal dari kata vary and able. Jadi various and able. Jadi sesuatu yang bisa dibeda-bedakan atau sesuatu yang bisa bermacam-macam. Jadi sesuatu yang bisa dibagi gitu. Jadi makanya di sini something that may vary or differ menurut Brown 98. Jadi sesuatu yang bervariasi. Jadi sekali lagi ya, karena fungsi model itu untuk menyederhanakan sesuatu, dia butuh alat bantu untuk menyederhanakannya. Dan alat bantu itu haruslah alat bantu yang bisa membagi model itu ke dalam hal yang lebih kecil, yang namanya variabel. Jadi sesuatu yang bervariasi. Nah, sekarang ada pertanyaan lain nih. Sesuatu ini apa sih maksudnya? Nah, di sini ada konsep lainnya. Jadi, simply symbol or a concept that can assume that any set of values. Jadi seperangkat nilai yang ada dalam satu objek atau konsep.
Jadi kayak tadi ya, sini Human Development Index itu punya variabel, punya alat untuk memperjelas apa sih konsep pengembangan manusia atau pembangunan manusia. Oh, pembangunan manusia itu punya detail lagi, kita harus peduli sama kehidupan yang panjang dan sehat, pengetahuan dan sadar hidup yang tinggi. Nah, itu bisa dipecah-pecah lagi tuh. Kita bisa menemukan yang namanya indikator dari masing-masing variabel. Jadi ada seperangkat nilai yang ada dari sebuah model itu, dan itu digambarkan oleh variabel. Nah, di sini juga variabel juga berarti seperangkat atau beberapa variasi nilai dari suatu objek yang dapat menyederhanakan satu konsep atau objek. Jadi kata kuncinya adalah penyederhanaan. Karena kalau kita kembali ke slide sebelumnya, apa sih Human Development Index? Kalau kita jawab pakai narasi itu kan susah. Maka kita bikin variabelnya apa? Supaya terlihat sederhana. Jadi minimal negara yang peduli sama pembangunan manusia itu adalah negara yang memenuhi atau mempraktikkan 3 ukuran di bawahnya. Ada long and healthy life, knowledge, and decent standard living. Kayak gitu. Itu variabel ya. Lalu komponen kedua adalah namanya indikator. Nah, indikator ini adalah ciri-ciri atau sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari variabel yang sudah kita pilih. Jadi model diperjelas atau disederhanakan dengan variabel. Variabel itu diciri-cirikan lagi atau disederhanakan lagi oleh indikator. Jadi ada 3 struktur ya dari model itu ya. Nah, di dalam model kita itu membuat penyederhanaan suatu konsep dengan membaginya ke dalam variabel. Ingat ya, tadi contoh Human Development Index, kita membaginya ke dalam 3 variabel. Kemudian beberapa variabel itu kita bagi lagi, kita peras lagi ke dalam satu indikator yang menerangkan ciri-ciri lebih detail dari variabel tersebut. Jadi kalau teman-teman bikin model tapi tidak bisa sampai bikin 3 level ini, maka model itu nggak bisa operasional atau belum layak. Itu ya tadi ya contoh model kebutuhan hidup itu disederhanakan lewat variabel kebutuhan dasar. Jadi manusia kebutuhan hidupnya tercukupi kalau dia sudah memenuhi kebutuhan dasar. Itu kan variabel pertama. Nah, kebutuhan dasar ini masih abstrak nih, masih belum clear. Maka kita peras lagi, kita cirikan lagi apa sih yang menandai kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Oh, kebutuhan dasar itu ditandai dengan adanya faktor fisiologis. Kita bisa makan, minum, dan mendapatkan udara. Nah, itu contoh ya. Itu variabel dan indikator. Nah, terus gimana cara membuat model nih? Kita pasti bertanya-tanya, Mas, saya kan bukan profesor ya, saya nggak bisa berpikir sestrategik itu dan mendistribusikan satu konsep abstrak jadi struktur model kayak tadi. Nah, saya punya 4 cara ya, saya punya 4 framework yang biasa saya pakai untuk membuat sebuah model. Jadi model itu tidak harus kita bangun dari nol seolah-olah kita bikin teori baru. Tapi untuk level teman-teman S1 atau mungkin juga S2, model itu dipakai dengan menggunakan teori yang sudah eksis atau konsep yang sudah eksis, sudah ada. Tugas kita adalah membreakdown dia menjadi lebih simpel supaya bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain. Nah, tapi kunci pertamanya, model yang baik itu selalu berawal dari definisi yang baik terhadap satu konsep itu. Jadi, tips pertama cara membuat model adalah selalu tanyakan ke dalam diri sendiri, apa sih definisi konsep yang sedang saya modelkan? Jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin model tentang feminisme, selalu awali dengan apa sih definisi feminisme? Kalau ada teman-teman yang mau bikin model tentang national security, maka tanyakan pada dalam diri, apa sih definisi national security? Lalu setelah itu, ini kan contoh ya, apa itu keamanan, apa itu kesetaraan gender, apa itu power. Kita harus cari definisinya sampai detail. Nah, biasanya saya akan cari definisinya itu dari literatur yang sudah ada. Jadi, saya nggak bikin sendiri, tapi saya cari narasinya. Oh, gender ini, power ini, ya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita dapat definisinya, kita harus simplifikasi definisi tersebut ke dalam variabel-variabel. Jadi tadi ya, kita harus mensimplifikasi karena model itu harus bisa direpetisi dan dipahami oleh orang lain. Itu kira-kira ya. Nah ini contoh ya, contoh model yang baik itu. Jadi menurut Kuncorono Ningrat, ini kita mulai dari definisi ya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Jadi saya menangkap ada 3 urutan tuh, sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Nah, ini menurut saya narasi yang saya tidak bisa pahami dengan cepat. Tapi saya mendapatkan kata kunci nih, ada 3 nih di dalam
definisinya Kuncoro Ningrat terhadap kebudayaan. Sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya. Nah, saya sudah melakukan fase 1, yaitu upaya mendefinisikan. Lalu fase keduanya adalah saya harus mendapatkan simplifikasi dari definisi ini. Jadi sebenarnya kalau kita simplifikasi, kebudayaan itu kebagi 3 tabel ya, kebagi 3 chart gitu. Ada sistem gagasan paling atas, lalu ada tindakan di tengah, dan ada hasil karya di paling bawah. Nah, tapi ini masih belum operasional, masih terlalu abstrak. Apa itu gagasan? Apa itu tindakan? Apa itu hasil karya? Itu masih abstrak, masih belum bisa diukur. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan bantuan yang namanya indikator untuk mencirikan apa sih sistem gagasan, apa tindakan, dan hasil karya. Nah, menurut teorinya Pak Kuncoro Ningrat, 3 hal ini itu bisa di breakdown menjadi 7 indikator. Ada kesenian, bahasa, sistem teknologi, sampai sistem pengetahuan. Nah, ini juga sebenarnya masih bisa di breakdown lagi nih. Nah, tapi kira-kira itu prosesnya ya. Jadi model yang baik itu berawal dari pendefinisian, lalu dari definisi itu kita tandai keyword-keyword yang penting supaya menjadi satu simplifikasi, lalu variabel-variabel yang sudah kita simplifikasi itu kita cirikan menjadi sebuah indikator. Nah, ini contoh yang model yang baik juga. Jadi ini punyanya salah satu teman mahasiswa di kelas metodologi penelitian sosial ya. Jadi dia berusaha untuk membuat model security dilemma. Di sini penjelasannya sangat baik dan sangat komplit ya. Ada aspek pendefinisian, ada aspek simplifikasi, dan ada aspek pencirian. Jadi di sini yang saya tandai merah, security dilemma merupakan gagasan struktural di mana bla 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 bla. Nah, di sini dia menjelaskan ya, di sini gagasan struktural di mana upaya diambil sebuah negara untuk menjaga keamanannya sendiri cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara-negara lain. Dilakukan untuk memperkuat pertahanan. Nah, di sini ada kata keyword ya, dilakukan untuk memperkuat pertahanan dan garis wilayahnya baik secara kualitas maupun kuantitas gitu. Nah, jadi di sini ada definisi yang sebenarnya keywordnya sudah bisa kita dapatkan gitu. Keywordnya adalah adanya upaya di situ ya. Upaya diambil sebuah negara untuk menjaga keamanannya. Lalu di sini ada dilakukan untuk memperkuat pertahanan. Jadi ada gagasan tentang upaya dan gagasan untuk memperkuat. Kalau upaya itu kan berarti lebih ke offense dan memperkuat itu lebih ya udah kita defense. Nah, di sini dia melakukan simplifikasi dengan sangat baik ya. Di sini bisa dilihat ya simplifikasinya dalam security dilemma. Negara mendapatkan pilihan untuk memberikan aksi reaksi ofensif dan atau defensif. Jadi jelas tuh konsep security dilemma yang dijelaskan di definisi itu disimplifikasi ke dalam ofensif dan defensif. Nah, di sini ada aspek pencirian juga yang sangat detail. Jadi ofensif itu apa, defensif itu apa, dicirikan dengan hal yang sangat baik. Di sini bisa kita lihat ya, defensif itu ketika membentuk aliansi. Ya, kalau ofensif ketika melakukan ekspansi militer. Jadi ini modelnya udah sangat komplit gitu. Jadi ada konsepnya security dilemma, simplifikasinya dengan ofensif dan defensif. Jadi security dilemma itu digambarkan dengan adanya upaya dan adanya keinginan untuk mempertahankan gitu ya, offense dan defense. Ini adalah bentuk simplifikasinya. Yang bentuk simplifikasi ini bisa kita cirikan lagi nih ke dalam ini ada 5 indikator dari masing-masing offense dan defense. Nah, ini contoh model yang baik. Nah, ini contoh model yang kurang baik atau bisa saya bilang buruk ya. Di sini ada upaya untuk mendefinisikan apa itu liberalisme. Di sini saya tandain merah semua ya. Jadi kalau teman-teman bisa baca di sini ya, isi dari teks ini itu berusaha menjelaskan asumsi-asumsi dasar yang dipakai dalam konsep liberal. Jadi di sini ada liberal sosiologis dan sebagainya, liberal institusional dan sebagainya. Namun yang saya temukan dari teks ini, dari penjelasan ini, itu adalah sekumpulan konsep yang nggak ada ujungnya. Gitu. Jadi, padahal tugas model itu adalah mensimplifikasi sebuah konsep supaya orang lebih paham. Yang ada dalam narasi ini adalah model itu dijelaskan. Jadi dia membuat model untuk menjelaskan sebuah konsep. Tapi dia menjelaskan konsep dengan konsep lagi. Jadi konsep tanpa kita nggak bisa ngukur ini apa ujungnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman silakan baca, silakan nanti di post video ini coba diresapi. Kira-kira isi konten ini tuh ada nggak sih ujung yang bisa kita ukur? Kalau saya ngebacanya, ini adalah narasi-narasi yang cuma bisa menjelaskan konsep dengan konsep lagi gitu.
Nah, ini contoh strukturnya tadi ya dari liberalisme nih. Jadi ya soal itu saya nggak bisa baca apa-apa karena ini sama sekali abstrak gitu dan tidak bisa kita peras ke dalam indikator atau ciri-ciri. Nah, itu dari saya. Nah, sekarang saya akan jelaskan contoh model nih dalam skripsi. Nah, saya akan mulai dari skripsi saya pas S1 ya. Jadi teman-teman sama-sama tahu saya S1-nya bukan HI ya, saya dari manajemen bisnis informasi gitu. Nah, jadi semoga ini bisa membantu ya. Dulu saya bikin model tuh seperti apa sih? Oke, sebentar. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Ini skripsi saya ya. Jadi saya bikin skripsi tentang knowledge management gitu. Nah, di sini model yang saya pakai adalah seperti ini. Jadi bentuknya tidak harus selalu bagan atau flowchart tadi ya. Nah, ini saya bikin kayak gini. Jadi faktor-faktor yang membentuk seorang manusia untuk melakukan pembagian pengetahuan itu ada 3. Ada personal factor, ada organizational factors, ada technological factors. Nah, masing-masing ini saya sebut sebagai variabel ya. Jadi variabel ini memiliki faktor-faktor. Jadi orang itu kalau mau orang itu kalau mau termotivasi secara personal untuk melakukan knowledge sharing atau membagikan pengetahuannya, itu harus ada aspek benefit cost gitu contohnya ya. Lalu dia juga dipengaruhi oleh trust issue. Jadi dia juga dipengaruhi oleh apakah dia percaya dengan orang-orang di sekitarnya. Dia juga dipengaruhi oleh pengalamannya dalam menggunakan teknologi. Kalau teknologinya itu nggak enak buat sharing knowledge ya dia nggak akan mau. Dan seterusnya. Jadi strukturnya jelas ya, ada variabel, ada faktor-faktor atau ada indikator yang mencirikan adanya variabel ini gitu. Itu contohnya. Nah, teman-teman juga bisa baca skripsinya yang sudah saya kirimkan di e-learning ya gitu. Itu juga sangat jelas tuh ada model yang bisa dipakai gitu ya. Ntar saya buka lagi. Nah, ini dia. Ini sebenarnya model nih. Jadi hubungan antara activity, output, dan outcome. Jadi deskripsi ini berusaha dijelaskan output dari negara-negara OECD itu diharapkan bisa mencapai 3 outcome. Jadi pencapaian pertumbuhan ekonomi, perluasan ekonomi, dan perluasan perdagangan dunia. Nah, ini adalah variabel-variabelnya yang nanti akan di breakdown menjadi indikator yang lebih detail gitu. Nah, dan yang paling penting model yang baik itu haruslah berasal dari literatur yang baik juga yang sudah kita baca dan kita pahami. Jadi at the end bukan soal gambarnya, bukan soal bagus atau enggak desainnya, tapi ini adalah soal pemahaman kita terhadap konsep dan kalau kita mau paham kita harus baca literaturnya. Itu kira-kira dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya.